dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosa-dosa kita. Diberikan ilmu manfaat, rezeki barokah, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang sama. Artinya derajatnya benar-benar sahih, tepat di bawah Al-Quran, bahkan sesuai dengan redaksinya. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pembesar dari sahabat-sahabat yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa hadis ini penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa isi hadis tersebut? Bunyinya adalah Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu ada, wal yaumil akhir, dan yakin bahwasanya hari akhirat itu ada, falyakul khairan aw liyasmut. Maka ucapkanlah yang baik atau diam. Para ulama menyebutkan apa yang dimaksud beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apakah ketika seorang hamba berkata kotor, tidak mampu diam, lalu dia tidak beriman kepada Allah? Pendapat pertama mengatakan iya. Pada saat dia melakukan kemaksiatan ucapan kotor dan tidak mampu menahan dirinya dari ucapan kotor itu, pada saat itu posisi dirinya sedang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan, oh tidak begitu. Iman tetap ada. Karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka orang yang bermaksiat, tidak berkata-kata baik, tidak mampu untuk menjaga lisannya, hakikatnya imannya sedang benar-benar menurun. Belum hilang sama sekali. Di sini dilogikakan seorang ayah lalu menyatakan kepada anaknya, wahai putraku, aku ini ayahmu. Taatlah kamu. Yang pasti adalah tidak ada ayah yang ingin menjerumuskan anaknya. Maka ketika anak itu tidak taat, apakah tidak lagi menjadi anaknya? Tetap menjadi anaknya. Tetapi di dalam anggapan seorang anak, bisa jadi orang tuanya sedang tidak diidolakan. Atau sedang mengidolakan orang lain. Sama dengan kita seorang hamba, ketika kita maksiat, tetap kita menjadi hamba Allah. Akan tetapi hati kita dianggap menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, la yu'minu sariqu, la yasraku sariqu wa huwa mu'minun. Tidaklah orang yang mencuri, pada saat mencuri itu dikatakan dia sedang beriman.
wala yazni zani wa huwa mu'minun, dan tidaklah orang yang berbuat zina dan pada saat berbuat zina itu sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sedang melakukan kemaksiatan besar atau kemaksiatan kecil, pada saat melakukan kemaksiatan ia sedang lupa terhadap Allah, sedang lupa terhadap hari akhirat. Maka konsekuensinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka dia akan mengucapkan kata-kata yang baik atau menjaga lisannya dengan diam. Bahasa modern kita begini. Kita ini ateis atau enggak sih? Kadang kita ini datang ke masjid, tapi kadang masih ateis. Ateisnya apa? Lupa terhadap bahwasanya kita ini hamba Allah. Lupa bahwasanya setiap perbuatan ini muhasabun indallah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sedang ingat bahwasanya dirinya adalah ciptaan, zat yang maha pencipta adalah Allah, hamba-hamba yang lain di hadapannya juga adalah ciptaan Allah, bisa dipastikan dia tidak akan menyakiti hamba itu. Dengan apa? Dengan menjaga ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa ucapan yang baik, memilih diam. Maka seorang hamba yang sedang beriman kepada Allah selalu menjaga ucapan yang baik. Sering kita mendengar idza kana as-sukutu minal fiddah, idza kana al-kalamul khairu minal fiddah, fas-sukutu minaz zahab. Jika ucapan yang baik itu dari perak, maka diam itu dari emas. Ini ternyata ungkapan Abdullah bin Mubarak. Ungkapan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Jadi, kalau dia bisa mengucapkan yang baik, itu dianggap sebagai perak, maka jika dia mampu diam pada posisi dia harus diam, sesungguhnya itu adalah emas. Maka jihad yang paling berat adalah, ada yang mengatakan perang fisabilillah. Tidak. Jihad yang berat adalah menjaga lisan untuk diam di saat dia dituntut untuk diam. Dia mampu untuk bicara, tetapi tidak mau berbicara karena memang kalau dia berbicara akan membawa kesalahan. Maka menahan lisan dari ucapan yang tidak manfaat, itu bagian dari jihad seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama menjelaskan, namun tidak semua diam itu baik. Di posisi-posisi tertentu menuntut dia melakukan al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, berbicara lebih diutamakan daripada diam. Contoh, seorang ulama yang menemukan orang-orang yang sedang mencari ilmu mendapati kesalahan, maka dia harus mengucapkan kalau itu benar-benar, kalau itu salah. Seseorang yang dituakan, disebutkan di sini imam. Imam itu bisa imam masjid, bisa imam pada kaumnya. Dia tidak boleh diam atas kemungkaran. Tidak boleh diam atas perintah. Maka sosok semacam ini lebih baik berbicara daripada diam. Maka di mana tempatnya orang-orang yang diam itu adalah emas? Adalah di mana ketika dia berbicara tidak mendapatkan manfaat apa-apa, lebih baik diam. Contoh, seumpama ada yang mudah mengerti agama, lalu kemudian ada yang salah dari orang yang lebih tua darinya.
Kalau sekiranya dia tidak pantas untuk mengingatkannya, lebih baik dia diam dulu sementara, lalu menyampaikan kepada orang yang lebih tua untuk bisa menyampaikan pesan tersebut. Ini yang dinamakan siasatu dakwah, yaitu kebijakan atau cara-cara melakukan dakwah bilhal. Ini juga dilakukan oleh para ulama. Ajma'at al-hukama wala anna ra'sal hikmati as-samtu. Para ulama kemudian menyepakati bahwasannya tanda bahwasannya orang itu matang di dalam imannya, matang di dalam kehidupannya, akan memilih banyak diam daripada berbicara. Kalaupun toh berbicara, selalu menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mungkin ngeten, habis sowan ke rumah kiai atau ke rumah ustadz, itu bawaannya ya Allah, tiba-tiba kita zikir astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat. Bawaannya itu ikut mendekatkan diri kepada Allah. Maka di posisi seperti itulah hakikatnya kita ketemu dengan hakim, yaitu orang yang penuh dengan bijaksana. Kadang orang itu tidak bicara, tapi kita ketemu tok itu loh, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang-orang tersebut sudah penuh dengan keimanan yang mulia. Tanda utamanya tidak banyak bicara. Tidak mesti tidak mesti menjadi kiai, tidak mesti menjadi penceramah, tidak mesti menjadi orang terkenal. Tapi ketika kita ketemu, tiba-tiba kita itu ikut ingat kepada Allah. Ikut mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan orang-orang soleh yang perlu kita dekati. Karena dia membawa magnet untuk ikut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diam itu tanda bahwasannya keimanan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tempat yang wajib diam adalah tempat yang wajib diam. Pada saat khutbah Jumat itu wajib diam. Wajib. Jadi kalau malah berbicara pada saat khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya dan dengarkan khutbahnya dianggap tidak memiliki nilai apa-apa. Maka sampai mengatakan diam. Ini sudah kena. Maka kasih tanda. Tanda apalah yang menyatakan harus diam. Tidak kita mengucapkan sesuatu. Maka ini wajib diam. Dan ada tempat-tempat yang kita harus bicara. Di antaranya dalam sehari semalam, ini sebagian pendapat para ulama dari hadis Rasulullah SAW, bahwa dalam sehari semalam seorang hamba itu wajib berbicara. Dalam sehari semalam wajib berbicara, paling tidak ngajak bicara istrinya, ngajak bicara anaknya, ngajak bicara tetangganya, ngajak bicara yang lain. Maka makruh hukumnya puasa sehari semalam tanpa bicara sama sekali. Apalagi menyatakan itu sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa menggugurkan itu paling tidak ucapan Subhanallah dikeraskan agar orang lain juga ikut mendengarkan. Alhamdulillah. Karena syariat kita adalah syariat berbicara. Namun berbicara pada tempatnya. Jadi diam saja seperti syariat Nabi Zakaria yang tidak punya anak lalu kemudian puasa 3 hari 3 malam. Nah, itu sebagian para ulama menyatakan boleh-boleh saja mengikuti syariat Nabi Zakaria. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak dilarang.
Tetapi di dalam syariat Nabi Muhammad lebih diutamakan berbicara dalam sehari semalam minimal berbicara satu kali. Artinya adalah ibadah kita walaupun puasa, ibadah kita walaupun sholat iktikaf tetap diperintahkan untuk berbicara. Seperti Ramadan. Kita di 10 akhir bulan suci Ramadan kan biasanya iktikaf. Di sini. Itu tidak disunnahkan 10 hari berturut-turut tidak bicara sama sekali. Malah disunahkan dalam 1 hari 1 malam ada momen untuk berbicara. Entah itu nyapa temannya, entah mengucapkan assalamualaikum, entah apa. Lalu kemudian kembali lagi untuk iktikaf zikir kepada Allah. Inilah ajaran Islam yang tidak mengajarkan rohbaniyah. Rohbaniyah itu apa sih? Sifat malaikat. Sifat malaikat itu sifat seperti Tuhan yang tidak menyapa manusia sama sekali. Tetap diperintahkan, walaupun kita diperintahkan diam, tetapi diperintahkan juga berbicara. Minimal 1 hari 1 malam 1 kali. Dan di dalam syariat yang lain, kita disunahkan pergi kemana-mana itu berdua. Tidak sendirian. Hukumnya makruh pergi sendirian itu. Kalau berdua, maka terjadi komunikasi antara yang satu dengan yang kedua. Ini. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Apa tetangga itu? Rasulullah menyampaikan tetangga itu adalah arba'ina baitan min kulli jawanib. 40 rumah. Dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi depan, dari sisi belakang. Paling tidak 40 rumah. Itulah dinamakan tetangga. Sebagian menyatakan sebagaimana hadis Sayyidah Aisyah, man shalla ma'ana as-subha, itulah yang disebut dengan jarun. Tetangga adalah orang yang sholat subuh bersama kita ini. Dinamakan tetangga. Jadi orang yang ketemu sholat subuh berjamaah, itulah tetangga kita. Dalam definisi yang lain menyatakan, orang yang satu kampung itulah yang tetangga. Kalau dulu, satu kampung itu kan bisa dibatasi. Artinya, katakan kalau sekarang itu RT 1. Kalau dulu kan terpisah oleh tuang, terpisah oleh padang pasir. Maka tetangga itu satu desa itu. Kalau sekarang ini mungkin bisa dibatasi satu RT atau mungkin satu RW. Karena sekarang semuanya menyatu, menempel antara satu daerah dengan daerah yang lain. Apa kewajibannya? Falyukrim jarahu, untuk memuliakan tetangganya. Dengan apa memuliakan tetangganya? Minimal salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu minimal. Minimal adalah tetangga kita merasa aman dari lisan kita, merasa aman dari tangan kita. Artinya apa? Tidak perlulah kita ngerasani tetangga. Tidak perlulah kita ini ngomentari tetangga. Yang paling jelas adalah minimal lisan kita dan tangan kita tidak menyakiti mereka. Kedua, minimal mengucapkan salam. Dalam bahasa kita, menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kifal hal. Gimana kabarnya? Minimal itu. Gimana kabarnya? Ya baik. Kenapa demikian? Rata-rata yang memenuhi kebutuhan kita di dalam kebutuhan sehari-hari, itu adalah tetangga. Yang membantu kita di saat kita butuh cepat, itu tetangga. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuni. Jibril itu selalu mewasiatiku, tetanggamu wahai Muhammad,
Tetanggamu perhatikan. Yang belum makan perhatikan. Yang belum ini perhatikan. Sampai Nabi Muhammad menyatakan, jangan-jangan tetangga ini nanti mewarisi. Enggak, tetangga tidak bisa mewarisi. Tapi tetangga selalu dinasihatkan oleh malaikat Jibril, disampaikan nasihatnya, jangan sampai lupa dengan tetangga. Di dalam hadis yang lain bahwasanya kalau ada tetangga yang lapar, tidak bisa makan, itu yang dosa adalah tetangga terdekatnya. Di dalam pendapat ulama yang lain, ya 40 rumah tadi yang berdosa. Kok sampai ada tetangganya tidak bisa makan. Ini diantara menghormati tetangga. Jadi menghormati tetangga, ketika tetangga itu miskin kita berikan hak sedekahnya. Ketika tetangga itu kaya kita berikan hak hadiah. Hak hadiah itu apa? Seperti dalam kita itu wewehan. Jadi kalau dia itu miskin kita beri sedekah. Kalau dia sudah ada, kita beri. Kalau di kita seperti bungkusan, bingkisan, makanan yang dikirimkan, itu hanya untuk tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah agar saling mencintai. Maka walaupun kita ini sudah berada, tetap wajib hukumnya menerima pemberian itu. Jadi tidak boleh, oh tidak usah dikasihkan saya sudah makan semua, kasihkan dari yang lain. Nah itu malah menyakiti hati orang yang memberi. Sudah, kalau diberi wajib diterima. Urusan nanti itu kita makan sendiri atau enggak, urusan lain. Yang penting jangan di depan dia diberikan kepada orang lain. Tapi menerima pemberian tetangga hukumnya wajib. Wajib dalam artian bukan dari Rasulullah, tetapi dari ijtihad para ulama bahwasanya menyakiti tetangga akan menabrak hadis tersebut. Kenapa menyakiti tetangga? Menolak pemberiannya. Jadi diberi apapun, ini disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah menolak pemberian. Kecuali pemberian itu dalam bentuk zakat, tidak mau menerima. Jadi kalau pemberian itu yang diberikan zakat, Rasul tidak menerima. Tidak. Keluargaku semuanya tidak menerima zakat. Tapi kalau pemberian itu hadiah, maka diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam pendapat yang lain disampaikan kalau sedang menerima pemberian dari tetangga, bermukalah yang ceria. Disebutnya bermuka ceria itu menunjukkan bahwasanya dirinya sangat bahagia. Bahagia telah diberi oleh tetangganya. Kemudian yang ketiga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamunya. Maka kalau ada tamu, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Apa yang ada di rumah itulah yang disuguhkan. Kapan? Pada saat dia datang, sampai paling lama adalah 3 hari. Kok lebih dari 3 hari? Kemudian kita harus makan itu, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam momentum, bukan acara. Jadi kalau kita dikirimi sesuatu, lalu tahu bahwasanya kiriman dari orang itu pasti tidak halal ini, terus tidak ada makanan yang lain, maka boleh menghalalkan makanan itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sembelihan tadi menjadi halal. Atau tadi diberikan kepada orang lain. Yang memang polemik adalah sangat sulit itu. Harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Artinya dia bekerjanya menjual sesuatu yang ada haramnya. Maka sebisa mungkin Pak, kalau jenengan mengadakan acara, sebisa mungkin dimasak dengan masakan yang halal, yang bersih, jauh dari najis. Kalau enggak, wah ini dari ijtihad masing-masing seorang muslim, saya datang enggak ya? Kalau datang, bismillah saya datang, tapi nanti coba saya enggak nyentuh makanan dulu.
Bismillah saya datang, berusaha menyenangkan hati orangnya, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya memang benar-benar harus ditata. Bagaimana kita bisa orang tersebut juga mendapatkan hidayah. Jadi tidak hanya menghormati dia saja, tetapi momentum dia ingin hajatan itu, di saat itulah ada yang datang mengingatkan, atau ketika kita datang memberikan wawasan bahwasannya, Pak, jenengan masih masak pakai ini tak? Iya, gimana lagi, nggak ada kerjaan lain ya. Ya nek saged pun diselesaikan Pak, nggak usah nerusin ini. Coba tanpa dicampur dengan itu, kan masih enak toh? Sambil menjelaskan seperti itu. Tidak bisa yang muda, ya yang tua yang menasihati itu. Jadi boleh memakan suguhannya jika dalam kondisi terpaksa, tetapi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tidak mau memakannya, ya sudah, tidak usah dimakan. Berikan kepada orang-orang lain, mungkin non-muslim, yang makanannya tidak perlu harus suci dan lain-lain. Memang agak sulit menghadapi seperti ini, dilema. Nggih. Masih ada yang lain? Sampun nggih. Nggih. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita ajarkan kepada putra dan putri kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nasta'uduka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatina ilaihi birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lebih dari 3 hari dia di situ, kita boleh menyatakan, Bapak mohon untuk cari tempat yang lain. Tidak di sini. Itu sudah boleh. Karena dia jatahnya hanya 3 hari. Di dalam hadis yang lain menyatakan bahwasanya tidak perlu memaksakan diri untuk menjamu tamu. Apa yang ada di rumah, itulah yang diberikan kepada tamu. Para ulama menyebutkan begini. Bisa jadi tamu itu membawa rezekinya masing-masing. Ketika kita menerima tamu, kok rezeki kita itu ada, katakan ada susu, maka susu ini tidak hanya menjadi rezeki kita, juga menjadi rezeki tamu tersebut. Kalau tidak ditemukan susu, hanya ada air, ya sudah, kita berikan air tersebut. Maka sebenarnya hukumnya makruh. Makruh di satu sisi, tetapi di satu sisi sunnah. Artinya, jika dia tidak ada mengada-adakan, makruh.
Tapi jika dia ada dan tidak keberatan untuk mengadakan suguhan itu, maka ini menjadi sunnah. Karena hakikat wasilah rezekinya masih ada di dalam bentuk uang. Jadi ini bentuk diantara memberi penghormatan kepada tamu. Jika datang bersamaan, makanannya hanya satu piring. Satu ada tamu, satu ada orang miskin minta-minta. Mana yang didahulukan? Para ulama menyebutkan yang didahulukan adalah tamu. Jadi ada satu makanan ini, orang miskin itu juga minta, ada tamu. Maka kita bilang kepada orang miskin, Allahu Akram. Kalau bahasanya itu Allahu Akram, Allah Maha mengasihi. Allah Maha memberikan kasih sayang. Bisa jadi tetangga-tetangga yang lain akan memberi kamu. Tapi sekarang saya tidak memberimu. Kita berikan sekarang kepada tamu. Kenapa? Karena tamu bisa jadi dia tidak datang lagi. Hanya datang satu waktu tersebut. Jadi tidak didahulukan orang miskinnya, tetapi didahulukan tamunya. Karena kita sedang menjamu tamu. Orang miskin bisa jadi akan dijamu oleh orang tetangganya atau tetangganya yang lain. Karena ini bagian dari memuliakan tamu. Ada nasihat yang sangat bagus. Mungkin kita disunnahkan ketika menjamu tamu untuk menidurkan anak-anak kecil. Saya bacanya tadi juga semalam agak tertawa. Loh, kenapa menjamu tamu disunnahkan untuk menidurkan anak kecil? Ternyata kalau menjamu tamu sebisa mungkin tidak diganggu oleh anak-anak kecil. Kebiasaannya anak kecil itu kalau dia belum kenyang, dia akan mengambil jatah tamu. Jadi disunnahkan menidurkan anak kecil. Ini kan bahasa fikih. Kalau bahasa sekarang mungkin anaknya dijaga oleh yang lain. Atau kalau dalam bahasa budaya kita, kalau kita ada tamu, katakan 2 tamu, lalu kita beri suguhan bakso, ya jangan hanya beli bakso 2 bungkus. Beli bakso juga seluruh anggota rumah. Kalau anggota rumah sudah makan juga, tidak mungkin mengganggu tamu. Artinya apa? Posisi tamu ketika makan dalam keadaan tenang, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak itu kan biasanya kan tidak ngerti. Kalau belum diberikan, dia merebut yang milihnya tamu. Bahasa kitab itu disebutkan, disunahkan menidurkan anak kecil. Artinya, ya Allah, menjamu tamu itu loh, sebisa mungkin tidak diganggu oleh anak-anak kita. Karena posisinya kita sedang memuliakan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ada 3 hal, yaitu ucapkanlah yang baik atau diam, muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Maka kalau kita merujuk kepada pendapat pertama, jika kita tidak mampu melakukan hal ini, kita dianggap sedang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhirat. Oh, ada tambahan. Apakah memuliakan tamu itu harus dengan suguhan? Tidak. Yang penting adalah dengan ucapan-ucapan yang lembut. Bahkan disebutkan aswadaini itu termasuk, kalau ada aswadaini hanya ada air sama kurma. Kalau ada itu kurma. Kalau ada itu sudah cukup. Kalau enggak ada itu, yaitu ucapan yang bagus. Itu sudah bagian dari memuliakan tamu. Artinya berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kalau dia mampu, maka menghormatinya tidak hanya dengan ucapan yang baik, tetapi dengan ikramud duyuf, yaitu memuliakannya dengan suguhan. Kalau tidak mampu untuk melakukan itu, cukup dengan ucapan-ucapan yang baik. Ternyata perbuatan semacam ini berkaitan erat dengan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhirat. Karena ketika di hari akhirat kita akan ditunjukkan amal-amal kita itu. Ditunjukkan hasil akhir dari perjuangan kita untuk menghargai dan menghormati tetangga. Untuk menahan lisan kita. Untuk menghormati tamu yang ketika datang
ke rumah kita. Sehingga di antara nabi yang paling disebut nabinya para tamu adalah Nabi Ibrahim. Karena hampir tidak pernah makan, tidak diriwayatkan tidak pernah makan kecuali paling tidak membawa 40 orang ikut makan bersama-sama. Itulah Nabiullah Ibrahim. Oke, monggo jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mendengar keterangan orang berbicara di dalam masjid yang tidak ada artinya. Itu apakah bisa menghilangkan amal kebaikan? Maksudnya bisa gugur amalnya, Ustaz? Mohon penjelasan. Berbicara di dalam masjid. Iya, bicaranya itu tidak ada artinya. Misalnya bicara tentang pekerjaan, gitu. Iya. Baik. Di dalam fikih disebutkan begini. Masjid itu kan tempat sholat, tempat membaca Al-Quran. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita baca Quran ini, lalu tiba-tiba ada orang sholat di samping kita makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu apa? Tidak disukai. Tidak disunahkan membaca Quran dengan keras. Ketika Allahu Akbar, bacaan kita harus kita lirih-lirihkan. Bahkan bisa bila perlu diam. Kita tidak baca dengan tilawah, tetapi kita baca maknanya. Artinya adalah bahwa orang baca Quran saja di samping orang sholat, orang baca Quran di samping orang sholat itu saja disuruh berhenti, apalagi berbicara yang lain. Ini di saat sholat. Maka orang yang berbicara di dalam masjid yang mengganggu orang sholat hukumnya makruh, sama dengan orang yang membaca Al-Quran seperti ini. Nah, bagaimana kalau di situ tidak ada orang sholat, artinya sedang tidak sholat, tetapi ruangan ini kosong. Para ulama menyebutkan kalau ingin berbicara dan bicara itu tidak spesifik manfaat dunia akhiratnya, maka diperintahkan ke serambi masjid. Apakah boleh berbicara dunia di dalam masjid? Boleh, jika itu manfaatnya jelas. Seperti contoh, Rasulullah SAW pernah menjamu utusan Raja Najasyi, itu masuk ke Masjid Nabawi. Dijamu sendiri, ngobrol di sana dan menanyakan kabar Raja Najasyi. Tanyakan, artinya di sana telah terjadi percakapan yang tujuannya duniawi. Diperkenankan, jelas. Maka Rasulullah berbicara dengan salah satu sahabat bukan pada saat sholat. Lalu menyatakan, kenapa kamu duduk-duduk di sini padahal ini bukan waktu sholat? Dia kemudian, ya Rasulullah, hutang melilit, kebutuhan banyak, tidak tahu bagaimana untuk membayarnya. Maukah kamu kuajarkan doa? Nah, ini tujuannya mengajarkan doa untuk tujuan dunia dan akhirat. Percakapan itu diperkenankan. Artinya, percakapan di dalam masjid itu jika membawa manfaat akhirat dan membawa manfaat dunia, itu diperkenankan. Yang bisa menggugurkan pahala adalah suara keras tapi tidak ada manfaatnya. Itu jelas di dalam Quran. Jadi suara kerasnya melebihi Rasulullah SAW. Kalau sekarang berarti melebihi nasihat-nasihat yang ada. Jadi sedang ada nasihat yang ilmu Rasulullah, kita berbicara melebihi itu dan itu tidak ada manfaatnya, itulah yang bisa menghapus amal-amal kebaikan tersebut. Berbicara kelas itu kapan? Diperkenankan ketika dia terzolimi saja. Terzolimi lalu dia mengucapkan yang keras. Kalau kemudian mengeraskan suara untuk ajaran Islam, boleh. Jadi di dalam masjid
kita disunahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak disunahkan untuk berbicara tadi apalagi yang tidak jelas. Maka hukumnya makruh, apalagi kalau dikeraskan, melebihi kerasnya nasihat dari Rasulullah, itulah yang bisa menggugurkan amal-amal kebaikan. Nggih, ngoten. Ada yang lain? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ada seseorang yang identitasnya Muslim, pekerjaannya, penghasilannya dianggap oleh tetangganya itu haram, karena kerjaannya itu menjual pangsit, tapi ada minyak babinya, sehingga tetangganya itu ketika diundang untuk hajatan, ini banyak yang tidak datang. Karena mereka nggak datang itu meyakini bahwa nanti akan diberi makan dan diberi berkat itu ya. Nah itu kan karena penghasilannya haram, itu termasuk apakah menyakiti tetangga atau tidak itu gitu. Dan seandainya yang datang itu makan atau diberi berkat itu mau, karena itu haram, itu diberikan orang lain, itu apakah termasuk yang memberikan itu diberikan kepada orang lain bahwa itu haram, termasuk apakah dosa atau tidak? Matur nuwun. Nggih, atur suwun. Ini kejadian waktu saya di Papua seperti itu gitu. Jadi kasus seperti ini sebaiknya memang ada yang menasehati. Artinya ada datang seorang tokoh, ketua RT atau ketua RW yang datang menasehati, Pak, jenengan ini kan mau masak lah, mau mengadakan acara, mau ngundang. Apakah masakannya nanti bercampur dengan yang biasa dimasak? Ini kalau bercampur, bagi orang muslim tidak boleh makan seperti itu. Artinya ada tokoh yang mengingatkan itu, bahwa apalagi dia muslim, kalau dia muslim, ketidakdatangan kita secara berjamaah itu bisa menjadi nasihat yang kuat untuk tidak melakukan itu terus menerus atau berhenti di situ. Contoh pada saat kami di Papua, itu ada orang yang sehari-harinya memang memasak babi, tetapi sangat ingin menjamu orang Islam. Apakah boleh, Ustaz? Boleh kalau yang masak orang muslim, saya bilang gitu. Dan tempatnya dan ininya semuanya. Akhirnya dia karena acara itu kan direncanakan, maka menggunakan pemasak muslim, barang-barangnya dari muslim. Telepon, Ustaz, saya siap tanggal 27 setelah Natalan ini ke rumah saya semua ya. Akhirnya kita datang karena tahu dia ingin menjamu. Kan di sana itu seperti Idul Fitri juga ketika Natalan itu juga berkunjung ke rumah-rumah gitu. Maka ada yang mengingatkan itu. Jadi ada yang mengingatkan bahwa ketika kita datang sudah disuguhi dengan yang halal. Nah, bagaimana dengan hadis begini? Kalau dikirimi oleh orang Nasrani, sembelihan Nasrani itu kan tidak sah. Kalau sudah dikirimi, Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam momentum bukan acara. Jadi kalau kita dikirimi sesuatu, lalu tahu bahwasanya kiriman dari orang itu pasti tidak halal ini, terus tidak ada makanan yang lain, maka boleh menghalalkan makanan itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sembelihan tadi menjadi halal. Atau tadi diberikan kepada orang lain. Yang memang polemik adalah sangat sulit itu. Harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Artinya dia bekerjanya menjual sesuatu yang ada haramnya. Maka sebisa mungkin, Pak, kalau jenengan mengadakan acara, sebisa mungkin dimasak dengan masakan yang halal, yang bersih, jauh dari najis. Kalau enggak, wah ini
Dari ijtihad masing-masing seorang muslim, saya datang enggak ya? Kalau datang, bismillah saya datang, tapi nanti coba saya enggak nyentuh makanan dulu. Bismillah saya datang, berusaha menyenangkan hati orangnya, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya memang benar-benar harus ditata. Bagaimana kita bisa orang tersebut juga mendapatkan hidayah. Jadi tidak hanya menghormati dia saja, tetapi momentum dia ingin hajatan itu, di saat itulah ada yang datang mengingatkan, atau ketika kita datang memberikan wawasan bahwasannya, Pak, jenengan masih masak pakai ini dah. Iya, gimana lagi, nggak ada kerjaan lain ya. Ya nek saged pun diselesaikan Pak, ndak usah nerusin ini. Coba tanpa dicampur dengan itu, kan masih enak toh. Sambil menjelaskan seperti itu. Tidak bisa yang muda, ya yang tua yang menasihati itu. Jadi boleh memakan suguhannya jika dalam kondisi terpaksa, tetapi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tidak mau memakannya, ya sudah, tidak usah dimakan. Berikan kepada orang-orang lain, mungkin non-muslim, yang makanannya tidak perlu harus suci dan lain-lain. Memang agak sulit menghadapi seperti ini, dilemah. Nggih. Masih ada yang lain? Sampun nggih. Nggih. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita ajarkan kepada putra dan putri kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nasta'uduka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatina ilaihi bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.